Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta YouTube yang saya muliakan dan mudah-mudahan dirahmati Allah. Dalam kondisi sekarang ini mungkin karena sebagai orang tua, saya resah melihat antara anak dan ibu, anak ke orang tua itu kenapa begitu banyak yang bertentangan pendapat, bisa melawan sama orang tua. Kesannya kayaknya budi pekerti itu benar-benar udah hilang. Dan mungkin menurut pendapat saya, ini analisa saya, mungkin waktu zaman saya kecil-kecil dengan zaman sekarang itu berbeda. Dulu orang yang lebih tua aja sama kita baru melotot aja kita udah merasa takutnya itu kalau ada tempat lari bisa dibeli. Begitu harganya orang tua, jangankan orang tua sendiri, padahal orang lain. Tapi kok saat ini itu yang hilang, dan itu yang saya rasakan. Apa sih sebenarnya yang hilang? Jadi kadang-kadang saya pikir mungkin dari segi faktor makanan. Dulu kita itu disusuin langsung sama orang tua. Saat ini susunya udah susu kaleng. Sehingga jadinya jadi anak sapi. Sorry ini bercanda. Jadi, tapi itu kenyataan. Jadi sehingga ikatan darah itu jadi berkurang. Ikatan kasih sayang itu kurang. Apalagi kadang-kadang anaknya menangis. Terus dikasih HP, ibunya sibuk sendiri. Jadi nggak ada lagi. Kalau dulu coba anaknya menangis. Dia lagi masak aja ditinggal. Kalau sekarang kan nggak seperti itu. Itulah masalah. Jadi mari kita tengok ke belakang, apa yang kurang. Kalau dulu orang tua itu baru teriak aja anaknya, tolong ini, wah itu cepat. Kalau sekarang tolong dulu, ntar, tolong dulu, ntar. Cuma main tembak-tembakan aja terus. Kadang-kadang orang tuanya udah mau sekarat baru dia panik. Itu yang jadi sebuah masalah besar. Dan itu yang kita perlu kembali melihat ke belakang, apa yang salah. Kita salahkan zaman tuh saya rasa tergantung orangnya. Mari kita kembali pelajari bagaimana orang tua kita dulu mendidik kita sehingga ada rasa sungkan, ada rasa hormat sama orang tua, hormat sama guru. Sekarang kita lihat lagi yang tingkat sekolah. Dimarahin sama gurunya ditungguin, diajak berantem. Orang tuanya sedikit, kalau udah dia ngadu ke rumah, malah orang tuanya bawa golok. Kalau dulu mana pernah. Kalau seandainya kita salah, dulu orang tua itu bukan membela, malah menambahin, malah dipukul. Berarti kamu salah. Jadi nggak ada pembenaran. Kadang-kadang sehingga untuk kita melakukan kesalahan sebagai seorang anak tuh kita benar-benar berpikir dua kali. Karena tidak ada yang membela, nggak akan ada. Yang ada malah mendapatkan tambahan hukuman. Jadi berantem pun kita sama tetangga nggak akan dibela sama orang tua. Pasti kita yang salah. Sehingga kita tuh sebenarnya bukan penakut, jadi benar-benar kalau nggak salah-salah banget nggak akan. Nah itu yang perlu kita cobalah lihat, kaji ke belakang apa yang salah, mungkin dari cara kita mendidik. Terus saat ini kita kurang dalam masalah pendidikan agama. Maksudnya bukan kurang ininya, jamnya. Kita hanya menyerahkan sekolah berapa jam sih pendidikan agama di sekolah. Dalam seminggu itu mungkin paling banyak 2 kali, itu pun 1 jam. Sementara dia hidup 24 jam. Di samping itu, kalau dulu kita pulang mengaji, karena saya waktu kecil mengaji, sampai di rumah sama orang tua pun ditanya, kajimu sampai di mana? Oh di tempat pengajian dari halaman A ke halaman B. Sampai di rumah diulangin lagi. Di tempat pengajian salah 1 atau 2, itu masih bisa pindah dari halaman satu ke halaman lain. Kalau di rumah nggak ada. Dan itulah kelebihan orang tua zaman dulu. Bukan cuma orang tua saya rasa orang tua dulu kayak gitu. Kita mengaji, dia sambil duduk aja di pojok, panjang pendek ayat itu dia tahu. Tempat berhentinya dia tahu. Jadi kita benar-benar dilihatkan. Kita merasa, padahal pada waktu itu saya merasa, ini orang tua kok kejam amat. Kok kayaknya kesempatan saya buat main, buat protes pun nggak ada. Karena kita takut. Tapi setelah saya merasa tua kayak sekarang, saya merasa manfaat. Ternyata tujuan mereka itu untuk mendidik kita jadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang paling saya ingat dari ayah saya, pas waktu sholat Jumat. Sholat Jumat itu sampai di rumah ditanya, yang baca khutbahnya khotibnya siapa? Umpamanya saya bilang si A. Nanti isi khutbahnya itu apa? Saya tidak bisa jelasin, nggak boleh makan siang. Begitu, kalau kita pikir saat itu kejam banget, tapi benar, akhirnya untuk itu tidak terulang kita jadi benar-benar berhati-hati.
Jadi mari kita tengok ke belakang apa yang salah, terutama buat ibu-ibu muda. Coba perhatikanlah anak itu, kasihlah makan dengan baik, kasih sayang dengan baik. Dan cara mengasih sayang itu bukan cuma diajak ke mall, bukan. Dia butuh perhatian, butuh diajak ngobrol. Jadi kita tahu butuhnya anak kita tuh apa. Sehingga nanti kalau dia udah remaja, dia punya masalah, dia nggak akan lari keluar. Dia akan mengadu ke orang tuanya dulu, karena dia lebih percaya sama orang tua. Jangan sampai anak itu lebih percaya sama orang lain daripada orang tua. Hanya itu yang bisa saya pesankan. Mari kita bangun generasi yang kuat, generasi yang santun, generasi yang hormat sama orang tua. Kalau dia hormat sama orang tua, insya Allah bangsa ini pun akan jadi baik. Karena akan lahir generasi-generasi santun, generasi-generasi yang sopan. Jadi untuk saat ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan kalau ada salah kata, mungkin ya karena saya mengingat sudah tua juga, mungkin nggak sesuai dengan zaman, saya mohon maaf. Tapi itulah yang ada, itu saya keluarkan undang-undang saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.